kasus DBD di Indonesia sudah mencapai lebih dari 36.000 kasus. Data tersebut menunjukkan kenaikan kasus yang drastis. Kasus DBD melonjak seiring terjadinya musim Terdapat hujan. kaitan erat antara tumbuh kembang nyamuk Aedes aegypti dengan kondisi iklim, terutama musim hujan yang menimbulkan banyak genangan air. Itu memiliki pengaruh terhadap siklus perkembangan daripada nyamuk, yaitu perubahan dari nyamuk telur nyamuk menjadi dewasa itu menjadi lebih cepat. Nah sekarang coba cek deh, di lingkungan tempat Anda tinggal, adakah tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk? Jika ada, segera bersihkan, segera berantas. Sebanyak 119.000 kasus penyakit DBD telah terjadi di Indonesia per pertengahan bulan Mei tahun 2024. Bayangkan jika dibandingkan dengan data tahun lalu pada tahun 2023, hanya ada sebanyak 114.000 kasus. Dan perlu diingat bahwa kasus itu dihitung pada bulan Desember. Sedangkan kita masih bulan pertengahan Mei, sudah ada data sebanyak 119.000. Oleh karena itu begitu besar potensi dari penyakit DBD ini sendiri bisa terjadi kepada masyarakat Indonesia pada tahun ini. Oleh karena itu, penting adanya sebuah penyuluhan maupun sebuah tindakan nyata seperti misalnya pemberantasan jentik nyamuk dan sebagainya untuk dilakukan kepada masyarakat-masyarakat, khususnya mereka yang mungkin belum mendapatkan penyuluhan yang cukup baik dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, kami kelompok 4 dari kelas 34 Project Pancasila Institut Teknologi Bandung ingin berniat membuat program yang bisa berguna bagi masyarakat sekitar, khususnya di Desa Hegarmana. Penasaran apa yang akan kami lakukan? Simak lebih lanjut. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi 2024-2025. Saya Benhard April Permana dengan NIM 196241167. Saya Satria Gunadharma dengan NIM 196240555. Saya Wildan Abdurrahman Ghazali, NIM 196240007. Dan saya sendiri Samuelson dan Mountain Raharja dengan NIM 196242271. Sebelum lebih lanjut, kami rasa penting untuk mengetahui DBD. DBD adalah penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue, yang biasa hidup dan berkembang biak di genangan air yang bersih dan tenang, seperti genangan air pada ban mobil, sampah plastik, dan tempat makan hewan. Gejala utama demam berdarah adalah suhu tubuh yang naik secara mendadak mencapai 39-40 derajat Celcius, yang setelah 3 hari demamnya akan turun, disertai dengan trombosit yang turun yang dapat mengakibatkan pendarahan dan shock akibat pembuluh darah yang kehilangan banyak cairan yang mengakibatkan kematian. Di Indonesia sendiri terdapat 119.709 kasus dengan angka kematian 777 per minggu ke-22 tahun 2024 yang mungkin saja akan meningkat terus menurut BMKG pada bulan Juli dan Agustus 2024. Dari berbagai masalah yang telah dijelaskan oleh teman saya Benhard tadi, penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya genangan air di sekitar mereka. Oleh karena itu, kami memilih Desa Hegarmana sebagai lokasi aksi untuk kami menjalankan tugas proyek Pancasila ini. Kenapa Desa Hegarmana? Karena lokasi Desa Hegarmana strategis berada dekat kampus ITB Jatinangor dan juga dapat diakses dengan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Selain itu, Desa Hegarmana juga memiliki akses yang baik untuk pengelolaan sampahnya,
karena memiliki TPST yang terpadu sehingga dapat menyelesaikan masalah sampah di desa tersebut. Akan tetapi masalah genangan air belum terselesaikan di Desa Egarmanah. Desa Egarmanah memiliki curah hujan di angka 110 mm per hari, yang menurut BMKG, angka tersebut diklasifikasikan sebagai curah hujan yang sangat lebat. Hal tersebut tentu berdampak pada banyaknya genangan air di Desa Egarmanah, yang menjadi tempat utama jentik nyamuk untuk bertumbuh dan berkembang biak. Bayangkan saja apabila kasus DBD ini dibiarkan terus-menerus dan juga tidak diberikan penyuluhan tepat serta cara menangani yang paling akurat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kondisi teman-teman kita di Desa Egarmanah bisa akan sangat memprihatinkan. Mengingat akhir-akhir ini kasus DBD sedang meningkat di Indonesia. Oleh karena itu kami kelompok 4 dari proyek Pancasila di kelas 34 Institut Teknologi Bandung memiliki niat untuk membantu teman-teman kita yang ada di Desa Egarmanah agar bisa mendapatkan penyuluhan yang tepat dari narasumber yang terpercaya dan juga bisa mengetahui secara langsung apa cara yang paling tepat untuk menangkal penyakit DBD ini, yaitu dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab DBD, yaitu munculnya Aedes aegypti dari jentik nyamuk. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami mengadakan kegiatan untuk seluruh warga desa, masyarakat Desa Egarmanah untuk memberantas kasus DBD. Yang pertama adalah pelaksanaan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat Egarmanah terkait bahaya DBD. Kegiatan ini akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024 pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Aula Puskesmas Jatinangor. Acara yang kedua adalah melakukan gotong royong untuk memberantas DBD dengan melakukan penutupan wadah-wadah air dan menyebarluaskan obat anti jentik nyamuk yang akan dilaksanakan pada 28 hingga 29 September 2024 di rumah-rumah di Desa Egarmanah. Sekarang aku mau ngomongin soal anggaran nih. Anggaran yang kami perlukan untuk kegiatan sosialisasi dan gotong royong ini sebesar Rp2.781.000 yang akan kami gunakan untuk acara sosialisasi, membeli alat kebersihan, dan obat anti jentik nyamuk. Untuk rinciannya, sebesar Rp500.000 akan kami gunakan untuk sewa tempat di Aula Puskesmas DTP Jatinangor, Rp600.000 untuk membeli perlengkapan sosialisasi, Rp251.000 untuk mencetak media sosialisasi, Rp810.000 untuk membeli alat kebersihan, Rp320.000 untuk membeli obat anti jentik nyamuk atau ABT, dan Rp300.000 untuk pengangkutan sampah. Karena ini kegiatan non-profit yang seluruh kegiatan anggarannya kami gunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Egarmanah, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu dosen, teman-teman, dan siapapun yang menonton video ini untuk memberikan bantuan dana maupun apapun yang dapat diberikan demi keberlangsungan acara ini dan demi masyarakat Desa Egarmanah. Oleh karena itu, kami berharap dengan kegiatan yang sudah kami rancang, kami berharap bahwa kegiatan tersebut bisa benar-benar bermakna bagi orang-orang dan juga masyarakat yang tinggal di Desa Egarmanah maupun sekitarnya. Sehingga pada hari H nanti bukan hanya acara kami bisa berlangsung dengan lancar, namun bekal yang sudah kami berikan pada acara tersebut dan juga manfaat-manfaat yang sudah kami beritahu, penyuluhan-penyuluhan yang sudah kami sampaikan bisa benar-benar dimaknai dan dilakukan serta berguna secara langsung dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Desa Egarmanah. Sehingga kita pun bisa bersama-sama mengurangi dan meredam maraknya kasus DBD yang akhir-akhir ini sedang meningkat di Indonesia. Dan pada akhirnya kita bisa mewujudkan situasi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia yang jauh dari penyakit DBD. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, kelas 34, Proyek Pancasila, Institut Teknologi Bandung, dan terima kasih karena sudah mau mendengarkan.